Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا wala sahla illa ma ja'altahu sahla rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, agar kemudian kita dipantaskan untuk mendapatkan tambahan demi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku, kata Allah Azza wa Jalla. Olehnya kita berupaya untuk memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah, sekecil apapun nikmat tersebut, dengan menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah atau menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara perkara yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai seorang muslim dalam kaitannya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita sehari-hari adalah masalah waktu. Masalah waktu ini sangat penting untuk kita perhatikan dengan baik, dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita agar memperhatikan waktu dengan baik di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan itu banyak sekali. Hampir semua waktu Allah ingatkan agar kita memperhatikan dengan baik. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu-waktu tersebut. Dan sering kita ingatkan, dalam ilmu Al-Quran dijelaskan, jika Allah bersumpah atas nama makhluk, maka itu menunjukkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama, sesuatu yang penting, sesuatu yang hendaknya diperhatikan dengan baik. Dalam hal waktu ini, mulai di pagi hari, sejak sebelum subuh, Allah ingatkan, wal fajri, demi waktu fajar, yaitu waktu sebelum waktu subuh, setelah waktu sahur. Perhatikan dengan baik. Kemudian setelah matahari terbit, beberapa saat berikutnya masuk waktu duha. Allah ingatkan lagi, wadduha, demi waktu duha. Perhatikanlah waktu duha. Kemudian masuk siang hari, Allah ingatkan lagi, Allah bersumpah lagi, wan nahari idza tajalla,
demi siang hari apabila terang benderang. Perhatikan dengan baik. Masuk sore hari, di saat panjang bayangan lebih panjang daripada sebuah benda, berarti sudah masuk waktu asar. Dan Allah bersumpah, wal asri, demi waktu asar. Perhatikan dengan baik. Di saat matahari tenggelam, masuk waktu malam, Allah ingatkan lagi, wal laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menyelubungi. Kita lihat dari waktu fajar, duha, siang, sore sampai malam, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu-waktu tersebut, yang artinya hendaknya kita memperhatikan waktu-waktu itu dengan baik. Dan bahkan Allah tegaskan dalam surat Al-Asr ayat yang kedua tadi, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian apabila tidak memperhatikan waktunya dengan baik. Maka ini alasan pertama kenapa kita harus memperhatikan waktu dengan baik. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita memperhatikan waktu ini? Sebab waktu adalah salah satu perkara yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Salah satu perkara yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Tepatnya di padang mahsyar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki anak Adam, tidak akan berpindah kedua telapak kaki anak Adam pada hari kiamat kelak sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan, pertama. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya apakah sudah ia amalkan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang anggota tubuhnya, lelahnya untuk apa, letihnya untuk apa, capeknya untuk apa. Yang pertama dari 4 hal tadi yang akan ditanya oleh Allah adalah tentang umur kita. Waktu yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan di dunia ini akan ditanya oleh Allah. Maka penting untuk kita perhatikan dengan baik. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus perhatikan waktu kita? Karena waktu adalah salah satu nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang paling sering dilalaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. 2 hal ini Bapak Ibu aslinya nikmat. Aslinya nikmat. Akan tetapi apabila nikmat tadi tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka nikmat tadi telah berubah menjadi musibah. Ya. Aslinya nikmat. Ya. Waktu luang, sehat itu nikmat. Tetapi betapa kita justru banyak melalaikan 2 nikmat tersebut. Ulama menjelaskan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Ini kaidah penting Bapak Ibu. Kullu ni'matin, setiap nikmat,
la tuqarribu minallah, yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, fahiya baliyah, aslinya itu bukan nikmat, tetapi aslinya itu adalah musibah. Kula peleni, nikmat yang tidak menjadikan dekat kepada Allah itu bukan nikmat, tetapi musibah. Contoh, jenengan diparingi kendaraan, nikmat buatan? Mobil nikmat, motor nikmat, aslinya nikmat. Kalau kemudian adanya kendaraan tadi menjadikan kita lebih dekat pada Allah, diberikan kendaraan, digunakan untuk bekerja, mencari nafkah di tempat yang halal, nikmat. Dengan kendaraan dipakai untuk berangkat ke masjid, ke majelis taklim, nikmat. Punya kendaraan digunakan untuk membantu saudaranya yang sedang kena ujian, membutuhkan pertolongan, maka dia menjadi nikmat. Karena dengan adanya kendaraan tadi bertambahlah pundi-pundi pahala kita, nikmat. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, diberikan kendaraan lalu justru membuat dia lalai kepada Allah, atau bahkan wal'iyadzubillah kendaraan tadi digunakan sebagai sarana bermaksiat kepada Allah, maka kendaraan tadi berubah dari nikmat menjadi musibah. Karena dengan adanya kendaraan tadi justru menjadikan pundi-pundi dosa bertambah. Paham? Semua pekerjaan itu nikmat asalnya, tapi kaidah tadi mengatakan pekerjaan tadi menjadikan lebih dekat kepada Allah atau tidak. Kalau dengan pekerjaan tadi lebih mendekatkan kita kepada Allah, wayai salat ya iso salat, tidak ada pelanggaran syariat dalam pekerjaannya itu, maka pekerjaannya itu nikmat. Tapi kalau sebaliknya, ada orang diberikan pekerjaan bandang wis kerja, wayai salat ora salat, wayai kerja malah membuka aurat, pas bekerja dipaksa untuk memakai pakaian-pakaian atribut-atribut agama lain, maka saat itu pekerjaannya bukan jadi nikmat lagi, tetapi menjadi musibah. Karena dengan pekerjaan tadi justru dosanya semakin bertambah. Paham ya? Nah, semua itu begitu kaidahnya. Menjadikan lebih dekat kepada Allah atau tidak. Jenengan diparingi rumah, jenengan diparingi nyuwun sewu, termasuk keluarga. Bapak-bapak punya istri, nikmat atau musibah? Ibu-ibu punya suami, nikmat apa musibah? Nikmat. Bapak-bapak punya istri, istri itu akan jadi nikmat jika ketika memiliki istri semakin bertambah kedekatannya kepada Allah. Okay. Ibu-ibu juga begitu, diberikan suami itu nikmat kalau dengan suaminya kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukankah banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan kecuali bersama suami istri? Banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh jomblo-jomblo. Ya, karena ibadahnya khusus antara suami istri. Banyak. Dulu pernah diingatkan ya pas ngaji di pondok, Nabi itu kan banyak aneka macam ibadah bersama istri. Ya, contohnya mandi bareng. Ya, kelingan betul. Jomblo ora iso ibadah niku. Ya ta? Salat bareng. Ya, jamaah suami istri salat lail ibadah. Jomblo ora iso. Ya kan gitu.
Nggih, nonton bareng. Ya kan? Lomba lari bareng, ya macam-macam. Ya, jadi banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh suami istri dan itu yang belum menikah tidak bisa. Maka perhatikan, jika suami kita, istri kita kemudian bisa bersinergi, semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat. Ya, itu nikmat. Tetapi kalau sebaliknya, menikah namun setelah menikah justru semakin jauh pada Allah, maka itu bukan nikmat tetapi musibah. Ada orang menikah bar nikah ora tau ning masjid. Ada orang menikah bar nikah jilbabnya disuruh buka. Ada orang menikah setelah menikah naudzubillah malah murtad. Ada? Nah, itu pernikahannya bukan nikmat tetapi musibah karena semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu itu menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Ya. Anak-anak kita, istri kita akan jadi musuh kalau kemudian tidak menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Ya. Anak juga seperti itu. Maka yang diberikan anak di samping itu adalah titipan dari Allah, nikmat dari Allah, maka itu juga menjadi amanah. Amanah. Apakah kemudian dengan anak tadi semakin mendekatkan kita kepada Allah atau semakin menjauhkan kita dari Allah? Ya. Maka perhatikan karakter dasar anak itu. Ya. Karakter dasar anak. Ya. Ada yang menyebutkan bahwa anak itu punya 5 karakter dasar, Bapak Ibu. Anak itu sebagai mafrah, anak sebagai mabsam, anak sebagai mahzan, anak sebagai majhal, anak sebagai mabkhal. 5 karakter dasar bawaan. Pertama, anak itu bisa menjadikan tempat orang bergembira. Pas lahir anak, semua orang yang ada mayoritas bergembira dengan lahirnya anak itu. Meskipun anak lahir menangis, tapi orang-orang yang melihatnya justru bergembira. Maka kegembiraan saat itu mari dibingkai dengan aturan syariat. Diberikan anak, maka ada kewajiban memberi nama yang baik, mencukur rambutnya di hari ke-7, lalu ditimbang beratnya sedekah seberat itu dengan harga emas, ya. Kemudian diberikan akikah pada hari ke-7 atau 14. Ini wujud kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat anak tadi. Anak itu juga sebagai tempatnya orang tersenyum. Ya, bocah niku tingkah polai macam-macam. Kadang-kadang omongannya, ya tingkah lakunya ada-ada aja yang kudu membuat kita tersenyum. Ya. Anak saya tadi sampai sini, mana Ilyas? Anak saya tadi ke sini, sampai sini lihat foto ini, lihat foto saya, terus kok fotoku nggak ada katanya. Kok fotoku tidak ada katanya. Kadang-kadang omongannya nyeletuk aja udah bikin kita tersenyum, karena memang anak itu tempatnya tersenyum. Bocah turu maring guyu kok, gitu. Bocah merem marahi guyu, subhanallah. Ya. Kemudian anak juga bisa menjadi mahzan, tempatnya orang bersedih. Tempatnya orang bersedih. Ya, di saat anak sakit misalnya, maka yang lebih sakit itu orang tuanya. Ibunya itu lebih sakit itu. Anaknya sing loro, ibunya lebih loro. Ya. Maka di saat seperti itu harus dibingkai dengan koridor syariat. Ketika anak sakit tidak boleh kita meratap, tidak boleh kita kemudian ya menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kita harus kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, anak itu bisa menjadi majhal, tempatnya orang bodoh. Ya. Anak bisa menjadikan orang tuanya bodoh. Kapan itu? Di saat sang anak menghalangi orang tuanya thalabul ilm. Kadang-kadang onten ibu-ibu, "Bu, ayo ngaji." "Wah, aku ngomong." Jadi bodoh. Padahal sebelum ada itu nggak rajin ngaji. Mandang duwe putu alasane, "Aku gendong anak putu." Kelas itu ngaji. Maka saat itu anak menjadikan orang tuanya bodoh. Yang terakhir, anak itu bisa menjadikan orang tuanya mabkhal, tempatnya orang bakhil, tempatnya orang jadi pelit. Alasannya, anak, aku nek sedekah jajane anakku apa? Ja infak lah, anak aku urung bayar sekolah, urung bla bla bla. Alasannya anak. Saat itu anak telah menjadikan orang tuanya mabkhal, bakhil. Maka perhatikan dengan baik. Ini perlu untuk kita perhatikan dengan baik jamaah sekalian. Ya. Kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak menjadikan lebih dekat kepada Allah, maka pada hakikatnya itu adalah musibah. Nah, ini 3 alasan utama kenapa kita memperhatikan waktu dengan baik. 1 tadi apa? Karena waktu diingatkan oleh Allah, Allah bersumpah atas nama waktu. Yang kedua, karena waktu akan dihisab oleh Allah. Yang ketiga, karena waktu nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Maka jamaah sekalian, mari kita kenali sifat dan karakteristik waktu. Okay. Setidaknya ada 3 lagi. Ini 3 meneh. 3 sifat dan karakter waktu. Pertama, waktu itu akan terus berlalu dan tidak berhenti. Ya. Waktu akan terus berlalu dan tidak berhenti. Subhanallah. Cepet waktu niku. Coba jenengan bayangke. 2 pekan yang lalu, Sabtu sholat Idul Adha, Minggu wis Idul Adha meneh lho. Cepet tuh. Subhanallah. Kemutan betul. Ya Sabtu pun sholat Id, Minggu nih pun sholat Id meneh lho. Subhanallah. Cepet tenan waktu nih. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Okay. Sepanjang sejarah bumi ini hanya ada 1 orang yang diizinkan oleh Allah pernah menghentikan matahari, tidak bergerak. Ada yang tahu? Kuis. Pak Kliwon. Siapa manusia yang pernah diizinkan oleh Allah menghentikan waktu? Ini bukan film loh, asli. Nabi Nuh? Nusa? Wah, disalah kere Mbah Kliwon. Muridnya Nabi Musa. Ya, namanya Yusha. Ya, boleh simpenan nama anak nanti Yusha. Itu Nabi Yusha bin Nun. Ya. Kalau dalam Bible namanya Yohanes. Ya, dalam Islam Yusha bin Nun. Yusha niku keturunan dari Nabi Yusuf. Tesih putu adoh. Nabi Musa itu keturunan dari Lawi. Lawi itu kakaknya Yusuf. Jadi antara Musa dengan Yusha itu sepupu. Entah sepupu yang keempat atau kelima, tapi sepupu dia.
Setelah Nabi Musa wafat, maka Nabi Yusha, ya Nabi Musa, Harun, kemudian Ilyas, ya seterusnya lagi nanti yang menjadi nabi adalah Nabi Yusha ini. Di saat Bani Israel tersesat 40 tahun di padang pasir hendak masuk di Palestina, yang memimpin saat itu untuk bisa sampai ke Palestina adalah Nabi Yusha bin Nun. Nah, hari itu Nabi Yusha dengan Bani Israel berada di pusat kota Jericho, ya namanya Jericho. Jericho itu gelarnya the oldest city on the world, kota tertua di dunia. Punjan tua tenan kota ini. Saya pernah ke sana sekali. Pengen meneh urang saya iso. Jericho. Di Jericho itu juga ada namanya Bukit Ujian. Disitulah Nabi Isa dulu 40 hari berpuasa. Ya, itu di Jericho ini, kota Jericho ini. Dia sebelum masuk di Palestina. Nah, saat itu hari Jumat. Hari Jumat. Nabi Yusha dengan Bani Israel hendak masuk di Baitul Maqdis. Ya. Tapi dihalang-halangi oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah perang. Perang terjadi. Nah, dalam syariatnya Nabi Musa, dalam syariatnya Taurat itu tidak boleh perang hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ibadah. Okay. Hari Sabtu itu hari ibadahnya Bani Israel. Maka tidak boleh perang. Golek iwak ora oleh dhisik. Nyari ikan pun tidak boleh karena khusus ibadah hari Sabtu. Sementara perang terjadi hari Jumat sampai sore enggak selesai-selesai. Nah, saat itulah kemudian Nabi Yusha melihat, ini kalau sampai malam perang enggak selesai nanggung. Besok enggak boleh perang, kan gitu. Maka Nabi Yusha berkata kepada matahari, wahai matahari, sesungguhnya engkau adalah makhluk, aku juga makhluk yang Allah utus, aku minta kepada engkau untuk berhenti. Dan Allah izinkan. Berhenti matahari itu, sore terus, sampai perang selesai, Nabi Yusha menang, berhasil masuk Baitul Maqdis, baru matahari bergeser. Dan itu hanya terjadi sekali dan tidak bisa diulang. Rasa ngimpi dadi Nabi Yusha. Gak bisa. Waktu akan terus berlalu dan tidak bisa berhenti. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, waktu itu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa diulang. Sing wis tuwa ora bakal dadi nom. Sing nom saiki ora bakal dadi cilik meneh. Make up, skincare itu hanya gurmarai glowing tok. Ning mengembalikan umur enggak. Aslinya tua ya tetap tua, gur ketok meling-meling. Jangan tertipu. Ya, namanya waktu tidak bisa diulang. Ya enggak bisa diulang. Kemarin masa lalu. Hari ini akan kita lalui. Besok belum tentu. Hari ini adalah masa lalunya besok pagi. Ngoten. Enggak bisa diulang, enggak bisa diulang. Maka ada seorang bijak yang mengatakan, apabila kamu punya masa lalu yang tidak layak dikenang, saking dene paite. Kalau kamu punya masa lalu yang tidak layak dikenang, buatlah masa depan yang pantas untuk diceritakan. Cocok? Status. Level ini, kalau kamu punya masa lalu yang tidak layak dikenang, buatlah masa depan yang layak untuk diceritakan. Keren itu. Keren. Oh, itu ada dalilnya ternyata. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 84. Nek kurang 85. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, kula ajarin. Suratnya surat Asy-Syu'ara ayat
83 mang tirok nih. Rabbi habli hukma. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu. Wa alhiqni bis-shalihin. Dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang sesudahku. Ini teladan dari Nabi Ibrahim. Bagaimana kita merangkai kehidupan kita agar menjadi buah tutur yang baik untuk orang-orang sesudah kita, untuk anak-anak putu kita. Ketika mereka menceritakan kita, yang diceritakan itu sing apik-apik, bukan yang jelek-jelek. Itu maksudnya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, kepepete kudu pindah. Entah pindah karena pekerjaan, pindah karena tugas, pindah karena tempat, atau pindah ke kuburan. Ya kan bisa jadi. Maka buatlah orang-orang mengenang Anda kebaikan-kebaikannya. Saat ini nek umpamane jenengan diceluk Mbah Kliwon, lak kelingan, oh singi mami mushola Miftahul Jannah kayak to. Kan gitu. Sing diingat itu yang baik-baik. Ya. Jangan yang diingat yang buruk-buruknya. Pamane Mbah Lurah umpamane. Ingat Mbah Soehardi. Sip, ya kan? Ya orang akan terlalu ingat sing apik-apik. Oh, ben setu niku rajin ngaji. Oh, Mbah Lurah sing memberikan gaji untuk PRM toh kan gitu. Nggih mboten. Jadi sing dieling niku sing apik-apik ngoten. Katae 2 bulan yang lalu gitu gaji 2 bulan untuk PRM. Ini ku Balurah. Ya mudah-mudahan bulan depan untuk Al-Madinah juga. Ya men dikenang apik dan Al-Madinah toh. Maka patut kita tunggu ini 2024 nanti nek pun purno, kira-kira cerita baik apa yang akan beliau torehkan. Siap? Ya toh? 2024 ya, Balurah? Ya, masih ada 2 tahun ini. Kita berikan pada beliau, ya toh? Kira-kira nanti kisah baik apa yang akan beliau toreh untuk dikenang oleh warga Logandeng ini. Ya, siapa ngerti nanti beliau bangun masjid, atau siapa tahu beliau memberikan ya kisah-kisah indah untuk warga kita Logandeng. Amin Allahumma amin. Kita doakan beliau supaya tetap sehat, ya, supaya tetap bisa berkontribusi kebaikan untuk warga dan umat. Allahumma amin. Sifat yang kedua, waktu tidak bisa diulang. Yang ketiga, waktu itu tepat dan akurat. Waktu itu tepat dan akurat. Sehari semalam 24 jam. Senajan jenengan bisa ganti jarum jam di jam tangan atau di HP, tapi pada hakikatnya kita tidak akan bisa merubah waktu. Maka jika waktu yang Allah tentukan bagi kita habis, ya sudah, kita tidak akan bisa mengelak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, tidak ada seorang pun yang sanggup memajukan atau memundurkan. Karena waktu tepat dan akurat. Dan masing-masing kita telah ditentukan batasan waktu kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, kalau kita melihat bagaimana para pendahulu kita, orang-orang soleh dahulu, mereka memperhatikan waktu mereka dengan baik. Banyak nasihat-nasihat yang mereka sampaikan. Ya, di antaranya disebutkan oleh Imam Yahya bin Mu'adz rahimahullah. Beliau mengatakan, al-lailu qasirun
Al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika. Malam itu panjang, asli nih. Malam itu panjang, maka jangan engkau jadikan pendek hanya dengan tidur. Sewangnya kurgi turu tok. Ampun. Ya. Para ulama itu mencontohkan malam itu dibagi tiga. Ya, dibagi tiga. Sepertiga untuk ilmu, untuk membaca, untuk belajar, menulis, mencatat, meringkas, untuk meneliti, menghafal. Ya, intinya bagian dari ilmu. Ngaji, gitu. Itu kan ilmu. Sepertiga lagi digunakan untuk tidur, istirahat, memenuhi haknya tubuh, lelah, capek, turu. Tapi enggak full. Sepertiga malam lagi untuk tahajud, ibadah, baca Quran, zikir. Nah, seperti itu. Jadi malam itu dibagi tiga. Ora kuranggo turu full, gitu. Barisak baling gledek tekan subuh, jangan. Ya. Manfaatkan. Wan naharu mudiun fala tukaddirhu bi athamika. Dan siang hari itu cemerlang. Siang itu cerah, siang itu terang. Jangan engkau jadikan gelap dengan aneka macam dosa-dosamu. Sebuah nasihat yang sangat indah, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita hendaknya menggunakan malam kita, dan bagaimana kita mengisi siang hari kita, ya, dengan aneka macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan, Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka antal ayyam, sesungguhnya engkau adalah hitungan bilangan hari-hari. Kullama dhahaba yaumuka dhahaba ba'duka. Setiap kali hari berganti, maka telah hilang pula satu bagian dari tubuhmu. Jadi setiap kali matahari terbenam, asli ini umur kita semakin pendek. Kita semakin dekat dengan ajal kita. Sehingga diriwayatkan oleh dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau itu mengingatkan, mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in." Tidak ada yang lebih aku sesali, ya, melebihi hari di mana matahari tenggelam pada hari itu. Kemudian aku mendapati amalku tidak bertambah. Hari yang paling beliau sesali adalah hari di mana matahari tenggelam, tapi ngibadai kok stagnan, ngibadai ora tambah. Itu yang beliau sesali, jamaah sekalian. Ya, betapa luar biasanya, ya, para pendahulu kita, orang-orang soleh, mereka mampu mengisi hari-hari mereka dengan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir, sekarang apa yang perlu untuk kita lakukan? Ya, apa yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita agar kemudian kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang merugi? Dijelaskan oleh Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, ya, bahwasanya haqqun 'alal 'aqili alla yaghfula an arba'i sa'at. Orang yang berakal itu hendaknya tidak melalaikan 4 waktu. Pinten, Bu? 4 waktu ini mari kita ingat, mari kita perhatikan dengan baik. Maka kita tidak akan jadi orang yang merugi. Yang pertama, beliau mengatakan sa'atin yunaji fiha rabbahu. Waktu di mana seorang hamba meluangkan dirinya khusus untuk bermunajat pada Allah. Ini waktu yang pertama. Dalam 24 jam sehari semalam ada waktu yang kita khususkan. Oh, ini bagianku dengan Allah, enggak diganggu dengan aktivitas lain.
dengan aneka macam ibadah yang mampu kita lakukan. Nek sing senengane salat, gunakan untuk salat. Sing kuat ngaji, gunakan untuk ngaji. Sing senengane zikir, gunakan untuk berzikir. Yang penting ada dari 24 jam itu waktu yang kita luangkan khusus dengan Allah. Entah seperempat jam, entah setengah jam, tapi ada target yang kita tentukan. Ini bagian kita dengan Allah. Khususnya sepertiga malam terakhir misalnya. Sepertiga malam terakhir gunakan khusus ini waktunya tahajud. Ini waktunya untuk bermunajat. Seperti itu. Yang kedua, wasa'atin yuhasibu fiha nafsahu. Waktu di mana seorang hamba bermuhasabah tentang dirinya. Muhasabah itu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian perhatikan masa lalu untuk persiapan masa depan. Muhasabah penting agar kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita, mengetahui kesalahan-kesalahan kita untuk kemudian kita perbaiki di masa yang akan datang. Ini fungsi dari muhasabah. Ulama menjelaskan apa itu muhasabah. Muhasabah itu kata para ulama kita, ayyandura, hendaknya seseorang memperhatikan fi ra'si malihi wa fi ribhi wa fi nuqsanihi wa fi khusranihi. Ya, muhasabah itu seseorang memperhatikan modalnya, lalu perhatikan untungnya dan perhatikan juga kerugiannya. Ya, orang nek dagang lek ngoten niku. Ya, sing dadi kasir ngerti. Ya ta? Evaluasi. Ya, muhasabah itu evaluasi. Hari ini modalnya berapa? Untungnya piro? Rugine piro? Kan ngoten. Umpamanya dalam sehari itu modalnya 1 juta. Dadi 1.200.000. Untung mboten? Untung. Modal 1 juta setelah 1 hari berputar dadi 800. Berarti rugi kan gitu. Nah, dalam muhasabah juga seperti itu. Apa itu modalnya? Ulama kita mengatakan modalnya seorang muslim itu adalah kewajiban. Kewajiban kita kepada Allah itu modal. Salat fardu wajib. Wa istilahnya baturung. Ya, wajib. Jadi yang wajib itu modal kita. Ya. Kemudian keuntungannya apa? Sunnah. Amal-amal yang hukumnya sunnah itu keuntungan. Semakin banyak kita lakukan sunnah, maka semakin banyak keuntungan kita, kan gitu. Makanya definisi sunnah itu, definisi sunnah, sebagian mengatakan kalau dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak ada dosa, kan begitu. Tapi sebagian lain mengatakan enggak begitu. Sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan rugi, kan gitu. Ya. Jadi sunnah itu dia untung, keuntungan kita. Semakin banyak sunnah kita kerjakan, semakin banyak pula keuntungan kita, kan begitu. Dan kerugiannya apa? Kerugiannya adalah maksiat. Setiap kali kita bermaksiat, saat itulah kita sedang mendapatkan kerugian. Karena tercatat dosa. Semakin banyak maksiat, semakin rugi kita. Ya, maka dihitung-hitung ini. Hari ini modalku gede apa ora, untungku akeh apa ora, terus rugiku kayak apa, maksiatku kayak apa. Nah, seperti itu. Ini namanya muhasabah. Nah, kalau kita mendapatkan ternyata banyak maksiatnya, banyak kerugiannya, segera kita perbaiki, istighfar, taubat, lalu kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan. Yang ketiga, waktu yang perlu kita perhatikan. Wasa'atin yujalisu fiha ikhwanahu salihin. Waktu di mana seorang hamba meluangkan dirinya bermajelis dengan orang-orang saleh. Karena ini akan memberikan pengaruh yang positif, baik dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita. Nabi kita mengingatkan al-mar'u ala dini khalilihi
falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Maka perhatikan kepada siapa engkau berteman. Kalau kita berteman, bermajelis, duduk dengan orang-orang saleh, maka insyaallah kita akan ketularan, kecipratan kesolehan-kesolehannya, kecipratan ilmunya, kecipratan semangatnya, kecipratan aneka macam sifat-sifat baiknya. Maka luangkan waktu, minimal sepekan sekali seperti ini, bermajelis dengan orang-orang soleh, maka insyaallah kita akan mendapatkan pengaruh yang positif. Dan yang terakhir adalah waktu di mana seorang hamba meluangkan dirinya untuk merasakan kenikmatan dunia dalam perkara yang halal. Ya. Jadi masalah dunia kita boleh untuk menikmatinya dengan catatan dalam batasan halal. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bagianmu di akhirat, jangan kau lupakan juga bagianmu di dunia. Catatannya sing penting halal. Boleh jenengan mau olahraga, mau piknik, mau rekreasi, mau arisan, mau jalan-jalan, sepedaan, boleh silahkan. Sing penting halal. Sepeda ini dewe, orang sepeda tanggane kan begitu. Yang penting halal. Ini 4 waktu yang hendaknya kita perhatikan dengan baik. Yang kalau kita perhatikan dengan baik, maka insyaallah kita tidak akan mendapatkan kerugian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan aneka macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair pernah mengatakan, hari-hari adalah lembaran-lembaran baru untuk goresan amal perbuatan. Maka jadikanlah harimu itu syarat dengan amalan terbaik. Kesempatan akan segera lenyap secepat perjalanan awan, dan menunda kesempatan adalah ciri orang merugi. Barang siapa bersampan kemalasan, dia akan tenggelam bersamanya. Jika rasa malas dan menunda kesempatan telah menyatu, maka yang akan terlahir adalah kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amika majidah, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sebagai informasi, materi tadi itu satu judul di buku yang kami tulis. Nah, yang berminat boleh pesan. Katanya ada di luar situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten Bapak Ibu laksananing pengaosan